Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat bertemu kembali. Sebelum saya menyampaikan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya bahwa pada saat ini kita masih melakukan pertemuan yang perdana melalui online, sehingga mungkin kalian belum kenal dengan saya. Maka dari itu saya akan menyampaikan perkenalan sebentar bahwa nama saya adalah Bapak Irian Handayani. Alamat saya adalah Desa Karangsono RT 2 RW 3. Kemudian saya dilahirkan di Kediri. Itu secara singkat mengenai perkenalan, dan saya menyampaikan materi IPS terpadu khusus kelas 8 dan kelas 7. Sekarang kita menyampaikan materi untuk kelas 7 bab yang pertama, KD pertama, yaitu manusia, tempat, dan lingkungannya. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Pengertian ruang, perlu kalian ketahui yang dimaksud dengan ruang itu adalah sebagai tempat tinggal manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Jadi apa yang kita injak ini adalah ruang. Sedangkan bangsa Indonesia itu ruangannya itu ruang itu berbeda-beda. Di antaranya ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah, ada yang dataran pantai, ada yang pegunungan. Sehingga dengan adanya perbedaan ruang tersebut, itu mengakibatkan penghasilan sumber daya alamnya juga berbeda-beda, baik itu dataran tinggi, dataran pantai, ataupun dataran rendah. Nah, karena perbedaan inilah akhirnya terjadilah apa yang dimaksud dengan interaksi antar ruang, yang mana antar ruang itu adalah saling membutuhkan, saling melengkapi, sehingga antar ruang itu terjadilah hubungan, atau seperti yang saya katakan tadi, itu terjadi interaksi ruang, yaitu saling melengkapi, saling kesempatan antara, serta yang ketiga adalah kemudahan untuk mentransfer. Sekarang letak, wilayah, dan pengaruh bagi keadaan alam bangsa Indonesia. Untuk mengetahui letak suatu tempat, wilayah bangsa Indonesia, itu adalah diawali kita melihat dengan peta. Nah, sekarang apa yang dimaksud peta? Peta itu artinya adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil menggunakan skala. Nah, sekarang syarat-syarat peta. Ada beberapa syarat peta itu, diantaranya satu, itu adalah harus ada lokasi atau letak suatu objek geografis suatu wilayah. Dua, mengetahui luas dan jarak suatu wilayah permukaan bumi. Tiga, menggambarkan bentuk suatu wilayah yang sesungguhnya. Dan yang keempat, menghimpun data geografis suatu wilayah dalam peta. B. Komponen-komponen peta. Bahwa di dalam komponen peta, di dalam gambar atau peta, itu yang pertama akan adanya judul. Judul peta, misalnya peta Blitar, peta Jawa Timur, peta dunia. Yang kedua adalah adanya skala peta. Contoh, sebuah skala peta itu adalah 1/1.000.000 cm. Berarti 1 cm atau 1 mm itu dibanding 1 juta cm. Kemudian yang ketiga, adanya orientasi utara, adanya menunjukkan arah utara, selatan, timur, dan barat. Coba kalau kalian lihat LKS, yaitu pada halaman 8. Yang keempat, adanya simbol peta.
Seperti A, simbol titik. Titik kota itu menunjukkan ibu kota negara. Lingkaran titik besar menunjukkan ibu kota provinsi. Kemudian lingkaran titik kecil menunjukkan ibu kota kabupaten. Lingkaran tanpa titik menunjukkan kecamatan atau kota lain. Kemudian gambar jangkar itu pelabuhan. Gambar pesawat menunjukkan bandar udara. Kemudian ada segitiga gunung api yang tidak aktif. Ada lagi gunung api yang aktif itu adalah segitiga berwarna hitam. Kemudian B, simbol garis, simbol warna, simbol area, garis koordinat, serta yang berikutnya adalah inset. Yang G itu adalah legenda dan H adalah sumber peta. Kemudian fungsi peta. Secara umum bahwa peta itu berfungsi sebagai satu, menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Perlu kalian ketahui, sekarang ini adalah zamannya telekomunikasi yang canggih, sehingga peta itu bisa kita lihat melalui HP. Jadi orang tidak mungkin akan tersesat. Dua, memperlihatkan ukuran atau luas dan jarak serta arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, menggambarkan bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang berikutnya menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Kemudian yang berikutnya, alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang dilanjutkan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah jenis-jenis peta. Bahwa peta dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Satu, berdasarkan isi data. Yang kedua, berdasarkan sumber data. Yang ketiga, berdasarkan skala peta. Yang keempat, berdasarkan bentuk peta. Yang kelima, berdasarkan tingkat kedetailan. Ini. Dan mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan secara rinci. Karena apa? Karena kalau dijelaskan secara rinci, ini nanti tidak akan selesai. Sekarang berikutnya adalah letak wilayah Indonesia dan pengaruhnya. Bahwa letak wilayah Indonesia itu yang pertama berdasarkan astronomis, dan yang kedua adalah berdasarkan geografis. Letak astronomis, kalau kalian lihat letak astronomis, bahwa Indonesia itu berada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian, lintang selatan, dan 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan batas-batas wilayah Indonesia paling utara adalah terletak Pulau Weh, itu 6 derajat lintang utara, dan wilayah paling selatan itu adalah Pulau Rote, yaitu 11 derajat lintang selatan. Paling barat kota Sabang, yaitu 95 derajat bujur timur, dan paling timur kota Merauke, mini Papua sana, itu adalah 141 derajat bujur timur. Sehingga bangsa Indonesia berdasarkan letak astronomisnya ini, satu, memiliki iklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis, satu, A, memiliki curah hujan yang cukup tinggi, 6 bulan musim penghujan, 6 bulan musim kemarau. B, menerima penyinaran matahari sepanjang tahun dengan rata-rata penyinaran 8 jam per hari.
C. Memiliki hutan hujan tropis yang bernilai ekonomi tinggi. D. Tingkat kelembapan yang cukup tinggi sehingga bangsa Indonesia itu dikatakan negara yang kaya, negara yang subur, karena seluruh tanaman yang ada di Indonesia itu akan tumbuh dan berkembang dengan baik karena cuma memiliki 2 musim. Kemudian berdasarkan garis bujurnya, Indonesia adalah wilayah terletak di belahan bumi bagian timur dan lain sebagainya. Letak geografis bangsa Indonesia itu adalah, dikatakan letak geografis ini adalah bahwa bangsa Indonesia itu berada di antara benua Asia dan benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga bangsa Indonesia itu dikatakan memiliki letak yang posisi silang. Karena apa? Bangsa Indonesia sebagai arus lalu lintas perdagangan internasional. Dah, untuk perkiranya pertemuan saya kali ini saya akhiri sampai sekian saja dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk tugas nanti anak-anak supaya mengerjakan LKS halaman 16 nomor 1 sampai dengan nomor 5 ditulis di dalam kertas, diberi nama yang lengkap, bukan nama panggilan, serta kelas. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.